Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk akal. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Kalau kita cermati ya, kami tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan secara terbuka. Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya. Setiap pemimpin membawa riwayat, sebuah kisah yang ditulis dari masa silam. Ijazah Joko Widodo yang dulu dianggap sebagai lembaran biasa, kini menjadi api kecil yang menyulut polemik meragukan keasliannya. Rakyat pun bertanya dalam diam, adakah celah dalam catatan sang Presiden ke-7 RI? Ataukah ini hanya bayang-bayang fitnah yang menari di panggung demokrasi? Ijazah Jokowi asli, polemik diakhiri. Saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Pemirsa, polemik keaslian ijazah Jokowi menjadi sorotan usai ratusan warga berdemo di Solo dan Yogyakarta untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Gaduh polemik keaslian ijazah Jokowi ini pun berlanjut ke ranah hukum. Rabu 16 April 2025, masa tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Masa menilai banyak kejanggalan, mulai dari foto Jokowi berkacamata hingga penggunaan huruf atau font. Masa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Jokowi, meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antri untuk berfoto bersama Jokowi. Jokowi pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM, ya S1 UGM. Tidak ditunjukkan. Sebelumnya pada Selasa 15 April 2025, ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Jokowi. Perwakilan massa menyebut bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut memperlihatkan ijazahnya kepada halayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan, kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak. Kamis 17 April 2025, Jokowi akhirnya menunjukkan ijazahnya, mulai dari sekolah dasar hingga kuliah, kepada seluruh awak media yang datang ke kediamannya di Solo. Namun Jokowi meminta seluruh awak media untuk tidak mengabadikannya. Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menyatakan dirinya mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Jokowi juga menyatakan siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk
ngatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Selasa 22 April 2025, Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan kuasa hukumnya di Jakarta Pusat untuk membahas polemik ijazah palsu. Kuasa hukumnya juga telah mengumpulkan bukti-bukti pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu dan bersiap membawanya ke ranah hukum. Kamis 24 April 2025, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Namun Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang, dikarenakan menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pada hari yang sama, Perhimpunan Advokat Peradi melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama Dokter T. Dokter T. Ya. Ya. Ada 3 orang. 3. Bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sementara itu, sehari sebelumnya, Rabu 23 April 2025, Organisasi Relawan Jokowi dan Kelompok Pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, RSN, RF, dan TT ke Polres Metro Jakarta Pusat. Roy Suryo CS dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Rabu 30 April 2025, Jokowi akhirnya mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung untuk memberikan laporannya ke Polda Metro Jaya. Jokowi melihat tudingan ini merupakan masalah ringan, tetapi harus tetap dilaporkan. Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menuai pro dan kontra. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut pun memilih menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akhirnya menempuh jalur hukum karena sudah merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah aslinya jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan nanti. Jokowi juga telah menyerahkan seluruh permasalahan ijazahnya pada tim kuasa hukumnya dan menunggu langkah hukum berikutnya. Emang? Pak, lihat sini Pak. Rame Pak. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Jokowi belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Jokowi. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan.
Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. 5 orang menjadi terlapor dalam kasus ini. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk secara langsung membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang lainnya berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini diinformasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam tadi ada Pak. Banyak. Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Yeah. Masuk ada pemeriksaan. Melakukan digital forensik dan ke Bapak, Pak. Digital forensik Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih di pidana umum atau ke Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Terima kasih. Meski tudingan ijazah palsunya sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Jokowi menyebut salah satu yang dilaporkan Jokowi adalah Roy Suryo, dan berikut pernyataan lengkap kuasa hukum Joko Widodo. Ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan. Agar semuanya terang benderang. Agar kebenaran dapat terlihat dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia, ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K. Dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu, termasuk Dr. Tifauziah Tiasuma. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. 5 orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca dilaporkan sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar deklarasi dukungan di Gedung Joang, Menteng, Jakarta. Para terlapor menyebut menghormati langkah Jokowi yang membuat laporan ke Polda Metro Jaya.
Ratusan masyarakat mulai dari advokat, tokoh ulama, hingga aktivis menghadiri deklarasi dukungan terhadap 3 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor, di antaranya adalah pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Fauzia Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika, Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Bareskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Jadi menurut saya bagus dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan pasalnya adalah 160 yang saya dengar. Itu 160 itu adalah kita dianggap untuk menghasut. Nah, kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa. Tapi sekali lagi, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu, termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin yang jelas-jelas itu skripsinya palsu. Sebelumnya Roy Suryo, Rizwan Syanipa, Rizal Fadilah, dan Dr. Fauzia Tiasuma dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Zulkarnain, News melaporkan. Sementara itu, pengamat telematika sekaligus pihak terlapor Roy Suryo menyambut baik laporan Jokowi atas dugaan ijazah palsu. Menurut Roy, langkah ini justru akan menguji kebenaran ijazah Jokowi di hadapan publik. Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk tangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Dr. Risma lakukan, Pak Rizal Fadilah saja perlu lakukan, dan Dr. Tifa lakukan, itu kita tidak membohongi ilmu pengetahuan. Kita melakukan apa yang Kuasa hukum Joko Widodo Firmanto Laksana menyatakan tuduhan ijazah Jokowi palsu adalah fitnah dan menyesatkan. Sementara Roy Suryo menyatakan memiliki temuan baru terkait keanehan skripsi Jokowi. Bapak Jokowi itu palsu tidak benar dan menyesatkan. Karena sudah disampaikan ke publik, kemudian sudah diverifikasi juga oleh pihak berwenang yaitu rektor dan dekanat, oleh UGM lah, dan juga oleh pihak-pihak terkait lainnya kayak KPUD, KPU Pusat dan sebagainya. Kemudian ingin saya menghimbau kepada para masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi yang saya tadi setuju dengan Bung Roy mengatakan bahwa udah jangan terlalu banyak narasi-narasi. Saya pikir itu yang lebih bijak. Namun kalau masih terus dilakukan, kami sudah menjajaki, kami sudah merampungkan, memfinalisasi apa yang harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang diminta oleh Bapak, dan Bapak sudah memang akan melaporkan hal ini masuk ke ranah hukum. Jadi guna masuk dalam jebakan Batman, saya mengharap kepada para masyarakat untuk tenang. Dan kalau memang ada orang ingin memproses ini secara hukum, kita akan layani dengan baik seperti 2 tahun lalu kita layani, kita proses. Apapun hal yang disampaikan oleh pihak-pihak lain tidak berimbang dan sebagainya, yang penting kita sudah memenangkan proses itu. Pihak yang mencoba melakukan gugatan perdata dan TUN juga sudah kita kalahkan, dan oleh karena itu kita minta kepada masyarakat untuk menghentikannya. Iya, jadi sebenarnya skripsi seseorang itu wajarnya itu disertakan dengan lengkap ada tanda tangannya. Kalau misalnya dosen pembimbing
kemudian ada dekan, kemudian sebelumnya ada dosen uji itu tidak ada tanda tangannya sama sekali, ya itu aneh kalau itu kemudian disebut sebagai itu bisa lulus gitu loh. Apalagi dapat banyak temuan misalnya ada huruf-huruf yang itu hurufnya ditengarai itu baru. Bahkan kemarin ada temuan baru lagi November ketika UGM ditunjukkan lagi satu contoh skripsi yang katanya skripsi, tapi ternyata salah ketik juga di situ. Ada penulisan tesis, padahal tesis itu bukan untuk S1, tesis itu untuk S2. Jadi ini yang kemudian membuat kami, ini dari sisi lainnya, kami alumni UGM itu merasa sedih gitu loh, merasa kemudian kenapa UGM, kalaupun ini benar, bisa meloloskan seorang mahasiswa yang itu dengan skripsi yang seperti itu kan nggak lolos gitu, lagi dengan adanya penulisan beberapa nama yang salah. Jadi artinya temuan-temuan itu yang kemudian bisa apa nanti misalnya gugatan yang kemudian dilakukan oleh yang lain, misalnya oleh Pak Taufik di Solo ya, itu kan menggugat mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan perlu itu juga akan membuktikan serupa. Saya kira ya itu cara yang lain. Tapi menurut saya semua tujuh baik kok kalau kemudian nanti bisa terbukti di sana ya. Oh, ini ijazahnya. Okay. Saya kira Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri turut berkomentar dan menganggap tuduhan ijazah palsu bisa selesai cukup dengan menunjukkan ijazah asli. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar meminta masalah ini tak perlu dibesar-besarkan seakan menjadi masalah nasional. Ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Partai Golkar punya pendapat berbeda. Politisinya Idrus Marham menyebut Golkar tidak berkepentingan untuk ikut campur dalam kisruh ijazah Jokowi. Katanya perdebatan ini bisa diselesaikan baik-baik tanpa perlu dibesar-besarkan. Ini kan kita bicara tentang masalah sistem, itu biarlah itu ya. Jadi saya kira bagi kita janganlah jadi masalah-masalah yang bisa selesaikanlah dengan baik. Jangan jadi masalah, apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional kita, udahlah. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Merasa dihina terkait dugaan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya. Tetaplah di Inside Story.
sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Kalau kita cermati ya, kami tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan secara terbuka. Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya. Usai laporan dilayangkan, proses hukum terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo terus diselidiki. Ada 24 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Usai Jokowi melayangkan laporan terkait tudingan ijazah palsu, Polda Metro Jaya memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa. Kamis 8 Mei 2025, Polda Metro Jaya memanggil 4 saksi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Namun hanya 3 orang yang hadir, yakni Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Kurnia Triroyani. Sementara itu, 1 terlapor, yakni Rizal Fadilah tidak bisa hadir dengan alasan sakit. Rabu 14 Mei 2025, Polda Metro Jaya kembali memanggil Michael Sinaga sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya mangkir dalam panggilan pertamanya. Michael yang berprofesi sebagai podcaster menjelaskan pemeriksaannya berkaitan dengan podcast Sentana miliknya. Selain Michael, saksi lain yang turut diperiksa di hari yang sama adalah Rizal Fadilah. Saksi lain yang dijadwalkan diperiksa pada Rabu 14 Mei 2025 adalah mantan pimpinan KPK, Abraham Samad. Namun Abraham Samad tidak memenuhi panggilan polisi. Pada Kamis 15 Mei 2025, Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaannya, Roy Suryo sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena tidak sesuai dengan surat panggilan. Dari awal saya tanyakan terlapornya mana? Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir di Polda Metro Jaya. Didampingi sejumlah pendukungnya, Dr. Tifa hadir untuk diperiksa terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Diketahui Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai 2 sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Pada Senin 19 Mei 2025, tim penyidik Polda Metro Jaya meminta keterangan Dian Sandi Utama, penggugah ijazah Jokowi. Diketahui, kader PSI ini juga menggugah ijazah Jokowi ke media sosial X pada 1 April 2025. Total sudah ada sedikitnya 25 orang yang diperiksa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Roy dicecar 24 pertanyaan, sedangkan pegiat media sosial Dr. Tifa dicecar 61 pertanyaan. Roy Suryo buka suara usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan dirinya dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan. Ia sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena pertanyaan tidak sesuai dengan surat panggilan, serta menduga adanya penyelundupan pasal dalam laporan tersebut. Dari awal saya tanyakan terlapornya mana? Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal.
ya di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Ia dicecar 61 pertanyaan, termasuk terkait peristiwa 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan seperti yang dilaporkan Jokowi. Saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut. Sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Sementara kuasa hukum pelapor Azam Khan menyayangkan pihak Jokowi mengambil langkah hukum karena melaporkan 5 orang ke Bareskrim. Azam menilai kasus ini seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Sementara kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana mengklaim pihaknya telah melakukan upaya persuasif namun diabaikan. Saya melihat sangat disayangkan. Kenapa sangat disayangkan? Pertama, sebenarnya ini tidak perlu ada konflik, tidak perlu juga ada laporan, cukup diberitahukan, cukup dipanggil, cukup dikumpulkan, diberitahukan inilah ijazah saya, inilah hasil-hasilnya, inilah wisuda saya, ini KKN saya, ini waktu kita dapat ijazah. Saya kira itu clear dan saya kira tidak berkembang kemana-mana. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita cermati ya, kami tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan secara terbuka bahwa kami kuasa hukum sejak 2 tahun lalu juga sudah menyampaikan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi terkait dengan ijazah dan sebagainya dapat menghubungi kami. Terus terbuka itu bisa diakses, gampang. Kemudian kami sampaikan juga kepada seluruh advokat, kita ada kode etik advokat Indonesia bahwa kita sudah dipilih atau ditentukan oleh Bapak sekitar 2 tahun lalu sampai dengan sekarang untuk menjadi tim kuasa hukumnya. Dan oleh karena itu jika ada pertanyaan-pertanyaan dari advokat silakan menghubungi kami. Kami sampai menyampaikan alamat kami di mana dan sebagainya. Namun ya sudah diupayakan, sudah disampaikan, masih terus berlanjut. Malah pada pasca pelaporan pun masih terus berlanjut dan sebagainya. Saya melihatnya adalah kita sudah menyampaikan terbuka, kita sudah mendapatkan juga verifikasi gitu kan, langsung pejabat yang berwenang, pihak yang berwenang yaitu UGM sudah menyampaikan bahwa Bapak adalah alumni dari UGM Fakultas Kehutanan, kemudian juga dari KPU juga sudah menyampaikan dari mau dari KPU daerah, KPU Jakarta, KPU pusat gitu ya, tentang wali kota, gubernur dan presiden. Artinya sebenarnya sudah sangat jelas, sudah sangat terbuka dan bisa diakses, sangat mudah. Dan itu sudah berkali-kali. Bapak sudah menyampaikan sebagai alumni UGM, begitu juga dengan teman-teman semua udah menyampaikan, kita bisa akses semua lah. UGM juga demikian, mau dari rektor, wakil rektor, dekan dan sebagainya, semua sudah menyampaikan bahwa Bapak adalah alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, menempuh pendidikan dari tahun 80 sampai tahun 85, dan sampai juga menyampaikan bahwa KKN di daerah mana dan sebagainya. Artinya itu sudah disampaikan semua. Dan kalau sudah disampaikan semua masih juga ada orang yang ingin melakukan eksaminasi, kita jangan, mohon maaf ya, mungkin dengan dasar bahwa kita mengkritik, dengan dasar bahwa ini demokrasi dan sebagainya, tapi sebenarnya sudah diverifikasi, sudah diklarifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang, masih terus menyuarakan tersebut. Jadi kan jadi bingung kan, sehingga kenapa akhirnya kita
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Sebelumnya pada 20 Mei lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Datang sebagai terlapor, Jokowi dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Joko Widodo Presiden ke-7 RI dan kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Polri Selasa 20 Mei 2025 lalu. Jokowi tiba untuk memenuhi undangan terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya, sekaligus mengambil ijazah yang sebelumnya diserahkan ke penyidik untuk diperiksa. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik, mulai dari ijazah hingga skripsi di universitas. Memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Sebelumnya polisi juga telah memeriksa 25 orang saksi dalam kasus ini. Terbaru, polisi memeriksa kader PSI Dian Sandi Utama. Sandi diperiksa karena menggugah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pada 1 April 2025 lalu. Selain itu, polisi juga sudah memeriksa mantan Menpora dan pakar telematika Roy Suryo serta pegiat media sosial Dr. Tifa pada 15 Mei 2025 lalu. Sementara Presiden Prabowo Subianto mengaku heran ada yang mempermasalahkan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Prabowo pun melontarkan candaan, apakah suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar beberapa waktu lalu, Prabowo yang sambil bergurau mempertanyakan apakah kelak dirinya akan mengalami nasib serupa di mana ijazahnya dipermasalahkan. Minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Selamat siang, Pak. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya terkait persoalan keaslian ijazah miliknya serta merendahkan martabatnya. Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah Strata 1 UGM milik Joko Widodo asli. Inside Story segera kembali.
Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk tangkap. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Kalau kita cermati ya, kami tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan secara terbuka. Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya. Penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah berjalan 90%. Bareskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Bareskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA, dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Sementara Roy Suryo, pakar telematika yang juga terlapor, yakin bahwa ijazah Jokowi palsu karena diduga UGM terlibat dalam mengubah data di ijazah Jokowi. Namun kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan membantah tudingan tersebut. Ada alamannya UGM. Apa kaitannya menghapus dekan? Artinya gini, UGM pun tega gitu loh, mengubah sejarah yang seharusnya itu tidak dilakukan hanya demi mengikuti ijazah yang mungkin salah tulis. Oh gini, sebentar. Ini kan kaitan ke ijazah Pak Jokowi dong jadinya. Iya. Jadi tahun 8 harusnya dekannya adalah? Dekannya on bertem. Termasuk tahun 85 Pak Jokowi lulus? Iya, Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, pakai U. Oke, di ijazah tertulis, gak tahu kan kita yang asli. Di ijazah tertulisnya bukan itu, tapi Prof. Ahmad Sumitro pun tertulisnya salah, Ahmad Soe Mitro. Oh, pernah lihat ijazahnya Mas? Ini. Pernah lihat? Yang diposting itu, yang diposting. Oh gitu. Sandi. Berarti belum pernah lihat ya? Kalau itu salah, ya berarti Sandi nanti salah. Ini Mas pernah lihat nggak? Mas pernah lihat? Pernah lah, jelas. Oke, ya udah nanti Mas ada nggak? Ada nggak? Mas pernah nggak? Ada nggak di situ? Jawab dulu dong. Saya enggak juga. Lah, nggak usah. Tadi saya jawab. Saya pernah lihat. Mas pernah lihat nggak? Oke, yang saya lihat. Nah ini. Ini oke. Ini yang saya lihat. Ini ijazahnya nggak Mas? Sekarang gantian saya tanya. Ini ijazahnya nggak Mas? Saya tidak harus menjawab itu karena ini semua sudah masuk ke proses. Karena ini semua sudah masuk proses hukum. Jadi Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli. Karena begini Mas, ini Mas Aiman yang sangat menarik begini. Ya apa? Ijazah Pak Jokowi itu ijazah fisik. Ya. Tadi diserahkan fisik ya. Ya, bentuknya itu bukan ijazah elektronik ya. Ijazahnya fisik, bentuknya analog. Tapi selama ini ada orang-orang yang mengklaim sebagai ahli-ahli melakukan digital forensik. Seakan-akan barangnya ini adalah digital. Padahal barangnya ini analog. Nah ini yang mau kita pertanyakan juga. Selama ini yang diperiksa itu sebenarnya apa? Yang mendigitalkan siapa Mas? Tunggu dulu, saya belum selesai Mas. Source of documentnya itu apa? Jadi kan jelas nih statement dari UGM clear bahwa ijazahnya itu adalah ijazah fisik. Tahun segitu juga belum dikeluarkan ijazah yang elektronik. Jadi tentunya forensiknya kalau mau dilakukan oleh ahli yang betul, yang benar, bersertifikasi, pastikan forensiknya juga fisik dong, analog. Tapi selama ini kan narasinya dilakukan menggunakan digital forensik aplikasi-aplikasi gitu. Sekarang saya tanya juga ke Mas Roy, boleh nggak barangnya ini analog, fisik,
Source-nya fisik ya, dokumen aslinya dilakukan digital. Oke. Mas pernah lihat gak? UGM pun menampilkan ini. UGM pun menampilkan ini pada saat acara di Fakultas Kehutanan UGM dihadiri oleh lulusan-lulusannya. Foto yang sama. Foto yang sama. Bareskrim Mabes Polri akhirnya menyatakan ijazah strata 1 UGM milik Joko Widodo adalah asli. Hal ini disampaikan usai polisi meneliti ijazah Jokowi di laboratorium forensik. Bareskrim Mabes Polri menyatakan ijazah S1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo asli. Hasil tersebut diperoleh usai penyidik Bareskrim mendapatkan dokumen asli ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. Tim penyidik juga telah melakukan uji laboratorium dengan memeriksa kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan hingga cap stempel yang tertera di ijazah tersebut. Bareskrim mengklaim hasil tersebut memperkuat keaslian ijazah Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, Bareskrim menyimpulkan bahwa Joko Widodo memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan kepemilikan ijazah asli. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 5 orang terlapor kasus ijazah Jokowi mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta. Kedatangan para terlapor ke Komnas HAM untuk mengadukan adanya dugaan kriminalisasi. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Kurnia mendatangi dan mengadu ke Komnas HAM Rabu kemarin. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya, para terlapor kasus ijazah Jokowi ini mengadukan adanya dugaan kriminalisasi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo dan keempat terlapor lain menilai bahwa pelaporan mereka dalam kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Sementara itu ahli digital masih meragukan keaslian ijazah Jokowi dan meminta untuk diuji kembali. Sementara pengacara Jokowi berpegang pada keterangan polisi. Meski Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli, ahli digital forensik sekaligus terlapor Rismon Hasiholan Sianipar masih menyaksikan keaslian ijazah Presiden ke-7 ini. Rismon menyebut polisi bukan melakukan autentifikasi tapi identifikasi dengan membandingkan dengan yang lain. Rismon juga mempertanyakan alasan polisi tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi. Jadi pada saat menguji keidentikan tersebut kita harus memastikan juga akhirnya mengotentikasi juga referensi yang digunakan, ya kan? Seharusnya yang kita inginkan adalah uji otentikasi terhadap barang
Bu Uji yang dilakukan, yang disita gitu loh. Dan sampai detik ini juga kita tidak pernah melihat bahwa laboratorium pada saat tadi juga pengumuman tadi bahwa bentuk analog atau bentuk fisik dari bahan ujinya itu tidak pernah ditunjukkan kepada kita. Nah ini hari ini itu membuktikan keidentikan, sementara referensi itu juga yang perlu diuji autentikasinya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi mengatakan tetap akan berpegang pada hasil penyelidikan polisi. Sebab menurutnya hal tersebut sudah dilakukan secara profesional meski tidak semua pihak akan menerima. Menurut saya lembaga independen seperti Mabes Polri tentunya akan bekerja sesuai SOP yang berlaku di dunia forensik, tidak hanya negara Indonesia tapi juga internasional. Lalu kedua, ya kalau kami memang dari awal sudah menduga ya, ditunjukkan ijazah pun juga pasti dipersoalkan. Sekarang kita serahkan kepada lembaga ketiga nih, kan Polri ini lembaga ketiga, ya kami menyatakan asli, Pak Rismon dan kawan-kawan menyatakan palsu, maka harus ada pihak ketiga kan. Nah, sekarang Polri sudah bekerja independen, dituduh tidak profesional. Nanti kita bawa ke pengadilan juga sama juga, semua akan dituduh tidak profesional sepanjang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya, buat saya tidak akan mengikuti gendang yang terus dimainkan. Kami tetap bekerja sesuai hukum ketentuan. Semua memiliki SOP dan semua juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan profesional yang dilakukan tiap-tiap institusi hukum. Jokowi sebelumnya mendatangi Barreskrim Polri. Kedatangannya tersebut untuk mengambil ijazah yang sebelumnya telah diserahkan. Sebelumnya, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Kasmujo yang diduga kuat merupakan pembimbing skripsi Jokowi justru membantah hal tersebut. Kasmujo menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Kasmujo menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo, sehingga tidak bisa memberi komentar soal asli atau tidaknya ijazah tersebut. Sementara 7 tahun lalu, Jokowi pertama kali memperkenalkan Kasmujo ke publik. Saat itu, Jokowi meminta Kasmujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsinya. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Mengenai ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Sebelumnya Kasmujo menyatakan tidak siap menyikapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namun gugatan ini sudah terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sementara sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dokumen telah diperiksa, fakta pun telah diklarifikasi. Secara hukum, ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pun dinyatakan asli. Polemik ini bukan hanya soal selembar ijazah, namun tentang kepercayaan publik yang harus dijaga. Saya Syafaati Suryo undur diri, sampai jumpa.